saat ini mencari-mencari, tetapi karena orang yang sombong angkuh rohani tidak akan bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa melihatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana anak-anak Tuhan saat ini mencari Dia secara pribadi, di mana saya juga melihat wajahnya Pak Aditya mirip dengan bayi yang akan lahir, yaitu Immanuel. Saya melihatnya usia dengan 25 tahun. Di situ dia memiliki kumis, hanya wajahnya yang begitu tirus dan dia sangat indah. Dia tersenyum. Dia mau saya untuk menyampaikan bahwa setiap orang mencari Dia secara pribadi, lepas pribadi. Carilah Dia dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan menemukannya pada saat ini yang ada pada tubuhnya beliau, yang memiliki ada kumis-kumisnya di wajahnya, dan matanya juga itu matanya Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya memakai casingnya tubuhnya Pak Aditya. Begitu juga mempelainya, hanya satu mempelainya yang elok dan cantik, mempersona di hadapan Bapa di surga, yaitu dia Hamdani. Dialah yang akan melahirkan bayi kembar itu, bayi emas. Dan itu, saudara yang kasih Tuhan, hanya orang-orang yang rendah hati saja yang bisa melihatnya lewat mimpi, bahkan didatangi oleh bayi Immanuel. Jika saudara sudah melihatnya dalam mimpi saudara, dan bayi Immanuel itu, dia datang pada pribadi seseorang. Dan bagi setiap umat-umat Tuhan, teman-teman yang mau percaya itu maupun tidak, itu adalah pilihan setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, hanya orang yang rendah hatilah yang akan melihatnya. Saudara, di mana saya melihat di hari Minggu itu, pas di tepat jam 1:12, saya melihat di atas langit. Di atas langit itu berangka 7 yang seperti Ibrani, bahasa Latin, dan bahkan Yunani. Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah saya melihat bahwa tulisan itu ada tertulis di saat saya minta hikmat kepada Tuhan. Itu tertulis seperti Raja orang Yahudi, Yesus Kristus, yang ada di atas kepalanya yang di saat dia disalibkan. Saudara dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah anak-anak Tuhan saat ini, dan carilah perkenanan Tuhan, dan anak-anak Tuhan akan tahu apa isi hatinya Tuhan Yesus Kristus yang mau untuk anak-anak Tuhan, pasukan bahkan umat-umatnya seluruh ada di bumi ini. Gitu juga saudara yang kasih Tuhan, jangan heran kalau saudara bisa melihat dalam mimpi, mau anak kecil maupun orang dewasa. Begitulah caranya Roh Kudus bekerja, dan untuk datang kepada pribadimu. Berbahagialah orang yang melihatnya dalam mimpi, bahkan lewat penglihatan ataupun lewat firman Tuhan, teguran peristiwa yang apapun yang terjadi saat ini. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang bisa menerimanya. Tetapi orang yang angkuh dan sombong dan merasa dirinya paling benar, tidak mau menerima teguran orang lain, itu orang-orang yang angkuh rohani. Saudara, orang-orang yang tidak mau maju karena dia hanya menganggap dirinya lah yang harus didengarkan. Umat Tuhan, bekalah di dalam roh kebenaran dan carilah perkenanan Tuhan, maka saudara akan bisa membedakannya. Begitu juga saudara yang kasih Tuhan, jangan saudara menginginkan saudara mendapat pujian, bahkan saudara inginkan mendapatkan jabatan, saudara menjadi angel ini dan angel itu, tetapi hendaklah anak-anak Tuhan pasukan melakukan tugasnya masing-masing, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena di detik-detik terakhir ini, di saat pemuda yang baring di peti kaca itu akan bangkit, dunia ini akan kacau. Begitu juga para hamba-hambanya yang melayani Tuhan saat-saat ini yang ada di gedung-gedung. Mereka hanya mementingkan gedung-gedung harus dibangun, tetapi sedangkan iman yang kokoh, yang takut akan Tuhan,
tidak ada, saudara, maupun mereka mengajarkan kepada anak-anak. Tetapi anak-anak kecil akan bertemu langsung dengan Tuhan dan lewat mimpi, bahkan penglihatan mereka. Bahkan mereka juga bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan tetaplah rendah hati. Shalom untuk anak-anak Tuhan, para saksi-saksinya.